Jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan kembali meningkat setelah disebut sempat turun signifikan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni mengatakan, berdasarkan data Siponggi, hotspot Kalsel turun dari 157 titik menjadi hanya 11 titik pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 WITA. Namun, beberapa jam kemudian jumlahnya kembali meningkat menjadi 44 titik. Data tercatat pada Minggu pukul 6 WITA ada 44 hotspot, ujar Raja Juli di sela meninjau lokasi karhutla di Kelurahan Syamsuddin Nor, Banjarbaru, Minggu 23 Agustus 2026. Menurut Raja Juli, kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla di Kalsel masih membutuhkan kewaspadaan tinggi. Terlebih, September diperkirakan menjadi puncak El Nino yang berpotensi membuat kondisi lahan bertambah kering dan sumber air makin terbatas. Menhut mengatakan, sejumlah sumber air yang sebelumnya telah disiapkan mulai berkurang akibat kekeringan. Karena memang kekeringan yang luar biasa, sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam, ujarnya. Ia menyatakan kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan depan. Raja Juli mengatakan pemerintah mulai memetakan kembali lokasi yang dapat menjadi sumber air untuk mendukung operasi pemadaman. BPBD Kalsel diminta menjadi leading sektor untuk mencatat dan memetakan titik-titik sumber air yang masih dapat digunakan. Selain penanganan darat, operasi udara juga diperkuat. BNPB dilaporkan menambah dukungan helikopter untuk waterbombing di Kalsel. Sebelumnya, operasi waterbombing telah dilakukan untuk membantu menekan titik panas di sejumlah wilayah Kalsel. Diketahui, setelah Sabtu 22 Agustus 2026, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Muhammad Ali, dan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Astama Ops, Komjen Pol Fadil Imran datang ke Kalsel memantau karhutla, kemarin giliran Raja Juli Antoni datang meninjau. Dalam pemantauan di lokasi yang tepat di belakang permukiman warga, Kompleks Perumahan Aerosinergia, kondisi api di permukaan lahan telah padam, namun asap masih terlihat keluar dari sejumlah titik di area bekas terbakar. Menhut menyebut meski api di permukaan tampak padam, lahan gambut masih menghasilkan banyak asap karena pembakaran tidak sempurna, sehingga potensi api kembali menyala sangat tinggi. Dan untuk itu lanjut Raja Juli, saat ini terdapat penambahan 1 helikopter waterbombing dari Riau untuk membantu proses penanganan karhutla di Kalsel. Saya melihat di penggalaman yang mendarat tadi, sudah padam, tapi seperti yang teman-teman lihat, dari bawah masih ada asap. Dan ini memang gambut, secara teori ini pembakaran tidak sempurna ya, sehingga asapnya lebih banyak dan potensi untuk kemudian timbul api lagi masih tetap banyak. Nah, saya tadi katakan di permalam tadi jam 21.00 di Siponggi itu semuanya tinggal 11 hotspot yang ada di Kalimantan Selatan. Dari hari sebelumnya 157. Tapi ketika saya mendarat tadi, saya sudah dilihatkan data baru pukul 6.00 itu sudah naik jadi 44 kembali. Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya, luar biasa dari segi lihat bagaimana Manggala ini TNI Polri, BPBD, MPA mati-matian memadamkan api dari mungkin hanya dari puntung rokok, dari obat nyamuk. Mohon lagi ya, sekali lagi mohon hati-hati ya, saya sampaikan kepada masyarakat untuk tidak main api sembarangan. Nah, kedua dari pemerintah seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden, semua kementerian, lembaga, pusat, daerah semua bekerja sama, bergotong royong, bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama memadamkan api. Tadi dapat laporan dari BNPB ada penambahan waterbombing, 1 heli yang dibawa dari Riau, karena Riau kebetulan relatif rendah angka karhutlanya. Dan sekali lagi semua resources tadi kita diskusikan juga bahwa September ini adalah puncak El Nino, dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapat sumber air dari sumur bor. Ya. Tadi BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping. Ya, nanti dari Pak Kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air,
Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sungguhnya sudah ada di beberapa tempat, tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam, kalau kita lebih dalam lagi. Perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas.